Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Namun alangkah lebih baiknya marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang keterkaitan kandungan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mengetahui bersama bahwasannya surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah itu sama-sama mengandung isi yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Baik, dari segi bahasa, Al-Qari'ah berarti bahaya besar, yaitu kejadian luar biasa pada hari kiamat yang sebelumnya itu belum pernah terjadi. Sedangkan surah Az-Zalzalah, Az-Zalzalah artinya adalah guncangan yang dahsyat. Dengan demikian, pada hakikatnya lafal Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah memiliki arti yang sama. Selanjutnya pada surah Al-Qari'ah ayat 5 dinyatakan bahwa gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa bumi diguncangkan dengan dahsyat sehingga mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dari ketiga ayat ini, ayat 5 dari surah Al-Qari'ah dan ayat 1 dan 2 surah Az-Zalzalah, dapat diambil satu pengertian bahwa berhamburannya gunung-gunung dan keluarnya beban berat bumi adalah karena adanya guncangan yang hebat. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi pada alam semesta. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana gempa bumi mengguncang beberapa wilayah di negara kita, Indonesia. Peristiwa itu sudah memakan banyak korban, padahal guncangan pada hari kiamat lebih dahsyat dan belum pernah terjadi. Kita bisa melihat flashback peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh. Korbannya sudah memakan begitu banyak korban hingga ratusan ribu jiwa. Bagaimana nanti guncangan yang terjadi ketika hari kiamat? Peristiwa itu nanti akan lebih dahsyat daripada gempa yang terjadi di Aceh. Seperti itu. Selanjutnya pada surah Al-Qari'ah ayat keempat dinyatakan bahwa pada hari kiamat manusia seperti laron yang berterbangan. Ada yang berpendapat atau dalam redaksi lain manusia itu seperti anai-anai. Anai-anai itu laron ya, ada yang bilang laron. Pada surah Az-Zalzalah dinyatakan bahwa dengan adanya fenomena alam yang luar biasa itu, manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Kedua ayat tersebut menggambarkan betapa paniknya manusia menyaksikan fenomena alam itu. Pada waktu itu manusia kebingungan dan tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Semua orang ketakutan dan tidak menemukan tempat berlindung. Semua hancur dan kematian pasti menghampiri mereka. Jadi
pada hari kiamat tidak akan ada tempat berlindung, ya, kecuali nanti jika amal kebaikan mereka lebih berat daripada amal keburukannya. Selanjutnya pada surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 dijelaskan bahwa orang yang ringan timbangan amal buruknya akan hidup senang di surga. Ya, jadi orang, ya, yang ringan timbangan amal buruknya, tahu dalam artian timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka ia akan hidup senang di surga. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka akan ditempatkan di neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya, itu penjelasan dari surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Pada surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 diterangkan bahwa orang yang beramal baik walaupun seberat zarrah, ya. Zarrah ini semacam atom, ya. Jadi suatu benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus dilihat dengan alat pembesar seperti contoh mikroskop. Ya. Bapak ulangi. Orang yang beramal baik walaupun seberat zarrah akan menerima balasannya. Begitupun dengan orang yang beramal buruk. Ya. Jadi orang yang beramal buruk walaupun hanya seberat zarrah, maka dia akan menerima balasannya. Hal ini sesuai dengan hukum alam yang berlaku, yaitu adanya sebab akibat. Ya. Ini ada hukum alam sebab akibat. Ya. Jadi orang menerima kebaikan disebabkan dirinya berbuat baik. Orang yang menerima keburukan disebabkan perilakunya buruk juga. Semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti membawa konsekuensi masing-masing. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang keterkaitan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.